Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan boleh mengizinkan setiap kita dan masih memberikan kesempatan kepada setiap kita saat ini untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan pikiran kita untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian ibadah kita, mari saat ini saya mengajak setiap kita untuk boleh mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mari saya mengundang setiap kita untuk berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan yang memanggil kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah. To the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau adalah Allah yang layak menerima segala pujian. Engkau adalah Allah yang layak menerima segala hormat, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Dengan segenap hati kita katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian,
karena kehendak-Mu. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Benar Tuhan, terpujilah nama-Mu, Allah yang layak menerima segala pujian. Terpujilah nama-Mu, Allah yang layak menerima segala hormat, karena Engkau telah menciptakan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Tuhan izinkan setiap kami untuk boleh beribadah kepada Tuhan, untuk boleh datang kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya itu semua karena kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah setiap kami. Dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari saat ini kita bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mau datang mengakui segala pelanggaran hidup kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Karena Tuhan adalah Allah yang tahu segala sesuatu. Mari kita datang mengakui setiap pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Dengan segenap hati kita katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Karena ketika kami berlari mendaki ke langit sekalipun, sesungguhnya Engkau ada di sana. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan?
Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat, bawaku Tuhan dekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala setiap kita. Mari kita mengkoreksi hidup kita. Kita mengakui segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita datang mengakui segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Karena Allah adalah Allah yang mampu menyucikan setiap pelanggaran kita. Tuhan, benar Tuhan. Sesungguhnya Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau adalah Allah yang mampu menyelidiki kedalaman hati kami, Tuhan. Engkau adalah Allah yang mampu mengenali setiap hidup kami, Tuhan. Engkau adalah Allah yang mampu mengetahui segala pikiran-pikiran kami, Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kami. Ketika Engkau mendapati kami, mendapati hidup kami berlaku menyimpang daripada Tuhan. Ketika kami berlaku, jalan kami serong kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tuhan, tuntunlah kami ke dalam jalan-Mu kembali Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyelidiki dan mengenal setiap kami. Engkau adalah Allah yang mampu mengetahui, baik ketika kami duduk, baik ketika kami berdiri. Engkau Allah yang mengetahui segala tindakan kami. Bahkan Engkau adalah Allah yang mengetahui segala pikiran-pikiran kami Tuhan. Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami membawa hidup kami, membawa pergumulan kami. Kami membawa dosa-dosa kami kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan memohon belas kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan ketika kami melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami melakukan hal yang menyimpang daripada kebenaran Tuhan.
Tuhan, kami memohon kepada Tuhan untuk tidak meninggalkan setiap kami. Kami memohon kepada Tuhan untuk Tuhan selalu menyertai akan hidup kami. Kami memohon Tuhan boleh tuntun kami untuk boleh kami kembali ke jalan Tuhan. Karena kami datang kepada Tuhan yang mampu memberikan kehidupan. Kami datang kepada Tuhan yang berbelas kasihan. Kami datang kepada Tuhan yang mampu memurnikan, menyucikan setiap kami. Tuhan, kami datang kepadamu, membawa kerendahan hidup kami kepada Tuhan, mengakui kelemahan kami kepada Tuhan, bahwa kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kami membutuhkan penyertaan Tuhan dalam setiap kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, karena kami mau berbalik, kami mau bertobat, kami mau menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Inilah pengakuan kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah satu berita anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita, bagi setiap kita orang-orang yang mengakui segala pelanggaran kita kepada Tuhan dan mau bertobat berbalik kepada Tuhan. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kedamaian di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Demikianlah satu janji firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, bahwa Tuhan akan selalu menuntun hidup kita. Tuhan akan memegang tangan kita dan Tuhan akan selalu membimbing setiap kita. Bagi kita yang mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, bagi kita yang mau memberikan hidup kita kepada Tuhan, mari kita bersyukur karena kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya, aku mau memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Memujimu Tuhan, haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya kasih setianya, kasih setianya. Benar saudara, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan
yang penuh dengan kasih setia. Oleh sebab itu di dalam kehidupan setiap kita, baiklah kita bersyukur karena rahmat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan mari kita bersama-sama dengan segenap orang percaya di muka bumi ini mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mempersiapkan pikiran kita untuk kita boleh dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman. Ini kerinduan setiap kami Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman. Dengan segenap hati kita, dengan segala kerinduan kita katakan pujian ini sekali lagi. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhiku dengan Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu.
Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita masuk dalam doa. Benar ya Tuhan, kiranya firman-Mu saja yang memenuhi kehidupan kami orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, waktu kesempatan pada saat ini kami boleh bersama-sama akan membaca merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas, berkati semua sarana penunjang ibadah, supaya juga saudara-saudara kami yang ada di rumah boleh mengikutinya dengan baik. Terima kasih, kami menyerahkan pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucapkan syukur kepadamu. Amin. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali boleh datang kepada Tuhan dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang menyikapi kesempatan terakhir. Saya mengajak kita bersama-sama membaca Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk setiap kita semua. Ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Ayat yang terakhir, ayat ke-9. "Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Sekian jauh pembacaan firman Tuhan untuk setiap kita semua. Saudara-saudara, kita semua pernah hidup merasakan yang namanya satu perasaan, yaitu perasaan kecewa, bukan? Rasa kecewa itu biasanya datang dari orang-orang yang justru tinggal dan dekat bersama-sama dengan kita. Kecewa itu bisa membuat kita marah, bisa membuat kita sakit hati, bisa membuat kita jengkel, bisa membuat kita mengingat semua kebaikan-kebaikan, bisa membuat kita mengingat semua harapan-harapan, bisa membuat kita mengingat semua pengorbanan yang sudah kita berikan. Saya akan menceritakan sebuah peristiwa yang pernah saya alami berkaitan dengan hidup yang dikecewakan. 4 tahun yang lalu ketika saya masih di sekolah, saya dipercayakan oleh pimpinan untuk menjadi wali kelas selama 2 tahun. Suatu ketika, saudara, anak murid yang menjadi murid saya di kelas itu berapa hari tidak masuk kelas. Lalu kemudian kita Dewan Guru memutuskan kalau anak tidak masuk kelas tanpa keterangan, maka kita mesti datangi rumahnya. Mesti kita cari tahu ada apa sebenarnya dengan anak tersebut, sehingga ia tidak masuk ke sekolah tanpa izin, tanpa sakit, ini juga tanpa keterangan. Maka pergilah saya ke rumahnya. Ketika saya sampai di rumah anak tersebut, anaknya nggak ada. Menurut pamannya dan neneknya yang tinggal bersama dengan dia, anak itu berhenti sekolah. Dan anak itu sekarang sudah bekerja kasar di pelabuhan. Lalu pamannya menceritakan kepada saya tentang riwayat anak ini. Dia mengatakan, anak ini sebenarnya adalah korban perceraian dari kedua orang tuanya. Semenjak kecil saya ambil dia bersama dengan adiknya, saya asuh dia, saya besarkan dia, saya sekolahkan dia dari SD, saya sekolahkan dia SMP, sekarang saya sekolahkan dia sampai SMA. Karena apa? Karena saya berharap anak ini nanti suatu hari kelak dia menyelesaikan pendidikannya dengan baik, dia bisa merubah hidupnya,
jauh lebih baik dari keadaan sekarang. Saya sudah habis-habisan kerja, menyekolahkan dia, membiayai dia, membesarkan dia, mengasihi dia. Dan sekarang dia berhenti sekolah. Hati saya sangat kecewa. Dia mengatakan semua biaya yang sudah saya keluarkan sepertinya sia-sia. Sepertinya udah gak ada harapan lagi. Dan ini sangat menyakitkan. Saudara, saya tahu paman ini sakit hati. Bukan karena masalah uang sebenarnya, tapi karena harapan yang tidak tercapai. Ketika dia ingin anak yang dia besarkan, yang dia ambil, yang dia harapkan menjadi anak yang berhasil di dalam pendidikannya, bisa berjalan sesuai dengan harapannya. Tetapi kenyataan berbicara lain, dan itulah kekecewaan. Pengalaman kecewa itu juga dialami oleh pemilik kebun anggur ketika dia datang mencari buah pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Mari kita melihat kenapa perumpamaan ini muncul. Ada latar belakangnya. Kalau kita baca ayat yang pertama dari pasal yang ke-13, di situ ada sebuah peristiwa. Peristiwa apa? Orang-orang Yahudi datang kepada Yesus menceritakan sebuah peristiwa yang tidak biasa terjadi. Peristiwa di mana Pilatus membunuh orang-orang Galilea dan mencampur darahnya dengan darah korban yang dipersembahkan. Lalu ketika mereka melihat peristiwa itu, orang-orang Yahudi itu datang mencari Yesus, meminta masukan, meminta pendapat dari Yesus, apa yang Yesus akan katakan berkaitan dengan pembunuhan dan persembahan darah manusia dan darah korban yang tidak biasa itu. Saudara-saudara, menarik sekali jawaban Tuhan Yesus. Yesus mengatakan bahwa bukan karena orang itu dosanya lebih besar seperti anggapan orang-orang Yahudi yang datang kepada dia. Dalam anggapan mereka, mereka berkata kalau orang dibinasakan dengan cara yang demikian, itu artinya dosanya besar, dosanya banyak. Maka Yesus mengatakan hal yang lain. Maka ayat yang kelima menjadi kunci kita untuk kita boleh memahami perumpamaan ini. Ayat yang kelima, jawaban Yesus kepada orang-orang Yahudi yang minta pendapatnya. Maka Yesus mengatakan kalimat ini. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saudara, apa yang Yesus katakan jauh dari harapan yang ingin mereka dapatkan. Bagi Yesus, orang-orang yang binasa itu, orang-orang yang dibunuh oleh Pilatus itu, dosanya juga bukan karena mereka dihukum oleh banyaknya dosa, tapi dia memberikan sebuah peringatan kepada orang-orang yang datang, kalau kamu tidak bertobat, hati-hati, karena kamu pun akan binasa. Nah, mari kita masuk ke dalam perumpamaan ini. Ada hal yang menarik di dalam perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Pohon ara ini, pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Itu artinya apa? Itu artinya pohon ara ini bukan pohon ara yang tumbuh liar, bukan pohon ara yang tumbuh di tanah yang tidak dirawat, tapi dia tumbuh di tempat yang justru dijaga, diperhatikan, dikelola sepanjang waktu, dikelola sepanjang hari. Dan harapan pemilik kebun anggur, dia sangat berharap bahwa pohon ara yang tumbuh di kebun anggur itu akan berbuah. Kenapa berbuah? Saudara, pohon ara itu bukan pohon yang jarang berbuah. Menurut tradisi Yahudi, pohon ara ini biasanya bisa berbuah 1 sampai 3 kali dalam 1 tahun. Nah, menarik sekali ketika pohon yang tumbuh di kebun ini dia terjaga, terawat, pemilik kebun anggur mencari buahnya. Dan ketika dia datang, dia tunggu, bahkan tunggunya sampai 3 tahun. Buahnya tidak muncul. Ketika buahnya tidak muncul, maka dia mengeluarkan sebuah perintah yang saya sebut dengan vonis, yaitu tebanglah pohon ini. Karena pemilik itu mengatakan untuk apa ia hidup dengan percuma. Nah, sekarang mari kita lihat lebih jauh ke dalam perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah
berkaitan dengan kesempatan terakhir. Yang pertama, bahwa kesabaran pemilik kebun anggur itu ada batasnya. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9 dikatakan bahwa tebanglah pohon itu, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Ayat yang ke-9, jika tetap dia tidak berbuah setelah dijaga, dirawat, dikasih pupuk, maka tebanglah. Ini kata yang mengelola kebun itu. Saudara, mari kita perhatikan apa artinya bagian ini untuk kita. Perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah ini sebenarnya mengacu kepada kehidupan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya sudah dipilih oleh Tuhan, mereka diselamatkan oleh Tuhan, mereka diberi hak yang sangat istimewa. Mereka menjadi umat miliknya Tuhan dan mereka harusnya menyembah kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan mereka. Tetapi apa yang Tuhan harapkan dari umat Israel ini, dia mendapati mereka hidup mengecewakan. Saudara, wajar bagi Tuhan kalau dia menuntut umat yang dia miliki, umat yang dia sudah selamatkan, dia menuntut sesuatu dari mereka adalah wajar. Dia ingin mereka berbuah, dia ingin mereka mengeluarkan berkat-berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tetapi menjadi sebuah ironi, bangsa yang harusnya dipakai Tuhan menjadi alatnya memberkati bangsa yang lain, bangsa Israel tidak didapati hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka mereka gagal sebagai bangsa, gagal berbuah. Puncak dari gagalnya Israel adalah ketika mereka menolak Tuhan, menolak Yesus, dan mereka menyalibkan Yesus. Mereka menolak Mesias yang sudah mereka tunggu selama bertahun-tahun. Jadi kesabaran Tuhan ada batasnya. Hari ini kita membaca perumpamaan ini dalam konteks kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Segala sesuatu dalam hidup kita mesti pandang dari hidup yang sudah diselamatkan. Ketika kita belum diselamatkan, kita tidak bisa memandang hidup dengan baik, dengan benar. Kita tidak bisa memandang Tuhan yang baik, Tuhan yang benar. Tapi sekarang kita sudah diselamatkan, sudut pandang kita, segala sesuatu yang kita putuskan, segala sesuatu yang kita lihat dari sudut pandang anugerah, dari sudut pandang keselamatan. Dari situlah kita berdiri memandang kehidupan. Allah yang sudah menyelamatkan kita, Allah yang sudah menebus kita, maka dia ingin sesuatu keluar dari dalam hidup kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Apa itu yang Tuhan tuntut? Satu, yaitu ketaatan kepada firman-Nya. Tidak ada yang salah kalau Tuhan menuntut kita taat, menuntut kita menjadi orang Kristen yang baik, menjadi orang Kristen yang benar, menjadi orang Kristen yang berbuah. Karena itu harapan yang datang dari pemilik hidup kita. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu adalah tujuan untuk kita memuliakan Allah sepanjang hidup kita, menggunakan segala apa saja yang Tuhan berikan untuk kita lakukan, untuk kita memuliakan Dia. Tapi bagaimana caranya di tengah perjalanan hidup kita, kemudian kita didapati tidak menyenangkan hati Tuhan? Maka perumpamaan ini juga berlaku bagi setiap kita. Mungkin kita berpikir, ini kan perumpamaan buat orang Yahudi, buat orang Israel. Saya baik-baik saja, saya masih datang ke gereja, saya masih datang melayani, saya masih datang memberikan persembahan. Ya, semua itu tidak salah. Bukankah orang-orang Yahudi yang mendengar perumpamaan ini juga hidup dalam masa dan kehidupan keagamaan yang luar biasa? Mereka setia ibadah ke bait Allah, mereka setia menjalankan semua ritual agama, mereka setia memberikan korban dan persembahan. Tetapi kenapa Tuhan mengkritik mereka? Karena ada sesuatu yang tidak beres. Saudara-saudara, dalam kaitannya sebagai gereja, kalau kita merasa diri baik-baik saja, kalau kita merasa bahwa kita tetap menjalankan semua ritual-ritual keagamaan, mungkin itu baik. Tapi kita jangan lupa bahwa jemaat di Efesus pernah mendapatkan kritik dari Tuhan ketika mereka bergiat dalam kehidupan keagamaan,
bergiat dalam kehidupan rohani, bergiat di dalam semua pelayanan yang ada. Yesus mengatakan, kamu kehilangan kasihmu yang mula-mula. Itulah sebabnya aku menolak kamu. Ada batas kesabaran Tuhan. Yang kedua, kita terlena dengan sifat Allah yang adalah kasih. Saudara-saudara, hampir di sepanjang mimbar, di banyak pemberitaan firman Tuhan, kami hamba Tuhan sering memberitakan Allah kita adalah Allah yang kasih. Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita, Dia ingin manusia hidup diselamatkan. Tetapi di sisi yang lain, ketika kita terus mengatakan Allah adalah kasih, kita lupa. Satu sisi Allah adalah hakim. Hakim yang adil. Hakim yang akan memberikan penghukuman pada suatu saat nanti. Maka kalau kita mengerti, kalau kita memahami Allah tidak hanya kasih, tapi Dia adalah hakim yang adil, maka penting bagi kita untuk hati-hati menjalani kehidupan. Hati-hati untuk kita menjalani kehidupan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Supaya kita hidup bisa berguna, bisa berbuah, bisa mempermuliakan Tuhan yang menciptakan dan pemilik hidup kita. Yang kedua, bagaimana sikap kita ketika kita menyikapi kesempatan terakhir? Maka tadi saya mengatakan bahwa kesabaran Tuhan, kesabaran pemilik kebun anggur itu ada batasnya. Akhir dari kesabaran Tuhan adalah penghakiman. Ayat yang ke-9 mengatakan, mungkin tahun depan juga ia berbuah, jika tidak berbuah, tebanglah ia. Kalau kita bicara tentang penghakiman, tadi saya mengatakan bahwa Allah tidak hanya kasih, Dia adalah Allah yang juga akan menghakimi kita. Ketika penggarap kebun anggur melihat bahwa pohon ara yang tumbuh di kebun anggur itu tidak berbuah, tadi di depan saya mengatakan dia berikan vonis. Vonisnya adalah tebanglah pohon ini. Karena untuk apa dia hidup dengan percuma? Saudara, kita sebagai orang-orang Kristen, kita lupa bahwa hidup kita adalah hidup yang sudah diselamatkan. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini, iman kita betul-betul diuji. Iman kita betul-betul dimurnikan, melewati semua penderitaan, melewati semua hal yang terjadi di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini. Banyak orang Kristen menjalani kehidupannya dengan kehidupan sembrono. Pelayanannya pakai mood. Moodnya baik dia pergi ke gereja. Moodnya baik dia dukung hamba Tuhan. Mood yang baik dia memberi persembahan dengan banyak. Tapi ketika tidak ada mood, dia tidak datang ke gereja. Dia tidak datang ke persekutuan. Dia tinggalkan Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang ketika dia mengalami kelimpahan, dia juga lupa bersyukur. Dia lupa mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tetapi ketika dia sakit, bertahun-tahun dia tidak ke gereja, tiba-tiba sakit, dia sibuk panggil hamba Tuhan. Panggil orang gereja, doakan dia. Menurut saya iman yang seperti ini iman yang tidak benar. Iman yang egois. Iman yang harus kita tinggalkan di dalam hidup. Karena dia hanya perlu Tuhan ketika dia menderita. Dia perlu Tuhan ketika dia sakit. Dia perlu Tuhan ketika dia tidak mendapatkan jalan keluar. Percayalah bahwa ada masanya kesabaran Tuhan itu akan selesai. Ada masanya kesabaran Tuhan itu akan berakhir. Dan yang datang ketika kesabaran itu selesai adalah penghakiman. Benar kita hidup dalam anugerah Tuhan, benar kita hidup diselamatkan oleh Tuhan. Tapi ada masanya anugerah itu tidak lagi diberikan. Dan itu yang terjadi ketika pemilik kebun melihat pohon ara yang terus-menerus tidak mau berbuah, maka dia jatuhkan vonisnya. Tebang pohon ara itu. Yang ketiga, apa yang dia lakukan? Bagaimana supaya menyikapi kesempatan terakhir ini? Ada waktu yang diberikan ketika pengelola kebun anggur itu memberikan sebuah tawaran, memberikan sebuah kesempatan supaya pohon ara ini tetap ada. Dan bukan hanya tetap ada, dia mengatakan begini dalam ayat 8, jawab orang itu, Tuan, biarlah dia tumbuh tahun ini.
Bukan hanya dibiarkan tumbuh tahun ini, aku yang mengelola kebun ini akan mencangkul sekeliling tanahnya dan kasih pupuk. Supaya apa? Supaya tahun depan pohon ini berbuah. Dan inilah kesempatan terakhirnya. Kalau tidak berbuah, tebang. Kalau tidak berbuah, tebang. Hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita boleh hidup. Kesempatan terbaik untuk kita boleh melayani Tuhan itu terjadi dalam kehidupan. Kesempatan terbaik bagi seorang suami untuk mengasihi anak dan istrinya itu terjadi ketika masih ada kehidupan. Kesempatan terbaik bagi suami dan anak-anak untuk memperhatikan orang tua itu terjadi di masa kehidupan. Karena ada masanya nanti kesempatan itu tidak ada lagi. Ada masanya kesempatan itu akan berakhir. Ada masanya zaman anugerah itu selesai dan diganti dengan zaman penghakiman. Dan Allah akan memberikan penghakimannya ketika dia datang. Ketika Yesus datang kali yang kedua, tidak ada lagi kesempatan untuk orang boleh bertobat. Karena masa anugerah sudah berlalu. Yang ada adalah masa penghakiman. Saudara-saudara, mari kita menyikapi kesempatan yang terakhir, waktu yang ada dengan sikap bertobat. Saya membayangkan begini, kalau pohon ara itu bisa mendengarkan percakapan pengelola dan pemilik kebun anggur, kebun ini, betapa dia sedih, betapa dia kecewa dengan dirinya sendiri. Diberi fasilitas yang baik, diberi fasilitas yang terbaik, tapi dia tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin dalam hatinya dia akan berjuang supaya tahun depan dia bisa berbuah, tahun depan dia bisa memberikan hasil, dan tahun depan dia hidup tidak mengecewakan baik itu pemilik ataupun pengelola, sehingga dia tetap hidup dan tidak ditebang. Betapa sedih perasaan pohon itu kalau dia bisa bicara, karena dia menghadapi sebuah kesempatan terakhir yang masih diberikan untuk dia boleh menikmati semua fasilitas di kebun itu. Apa kaitannya dengan kehidupan kita dalam dunia hari ini? Tadi saya mengatakan kita masih ada kesempatan hari ini. Saudara, kalau kita membaca berita, mendengar berita, saya berapa waktu 1-2 minggu ini mendengar berita kematian itu datang terus menerus. Yang kadang-kadang yang mengerikan itu kematian karena pandemi itu datang dari orang-orang yang tidak diduga. Datang dari orang-orang yang selama ini kita kenal dia sehat, kita kenal dia tidak pernah ada masalah, tetapi lewat. Kesempatannya selesai. Kesempatannya sudah berakhir. Bagi kita yang masih punya kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini, penting bagi kita untuk melihat ke depan, kesempatan itu akan berakhir. Saya melihat sebuah fenomena juga. Ada anak-anak yang masih punya orang tua, selama dia hidup, dia tidak terlalu peduli dengan orang tuanya. Dia sibuk dengan urusannya, dia sibuk dengan pekerjaannya, dia sibuk dengan pekerjaannya yang baru, keluarganya yang baru. Ketika dia meninggalkan rumah orang tuanya sakit, dia juga tidak terlalu mau urus. Dia andalkan masih ada saudara-saudara yang tinggal bersama dengan orang tuanya. Tetapi ketika orang tuanya sudah selesai, sudah lewat, kesempatannya berakhir, anak ini habis-habisan. Dia siapkan pesta kedukaan, dia siapkan peti mati yang paling mahal. Ketika orang tuanya sudah dikubur, dia bangun kuburan yang paling mewah. Menurut saya, kesempatan seperti ini kesempatan yang sia-sia. Karena waktu terbaik untuk mengasihi orang tua ketika mereka masih hidup, ketika mereka masih ada. Di satu sisi saya melihat dan bertemu dengan beberapa orang, mereka sudah berhasil menjalani kehidupannya tapi tidak punya kesempatan untuk mengasihi orang tua. Karena apa? Karena ketika mereka masih kecil orang tuanya sudah meninggal. Ketika dia sudah berhasil dalam hidup, dalam pekerjaannya, dia ingin sekali memperhatikan orang tuanya, tapi kesempatannya sudah enggak ada. Karena orang tuanya sudah meninggal jauh sebelum dia berhasil.
Dia ingin dapatkan kesempatan itu, tapi kesempatan itu tidak bisa dia dapatkan kembali. Waktu yang ada, waktu terakhir, kesempatan terakhir harus diresponi dengan pertobatan. Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup. Kita tidak tahu seperti apa hari depan. Hari-hari kita menjadi hari-hari yang menakutkan. Hari-hari ini menjadi hari-hari yang membuat kita khawatir. Berita-berita kematian terus datang, terus datang, terus datang. Dan celakanya saudara-saudara, kita tidak tahu kalau kita jalan keluar, kita tidak tahu siapa yang bawa virus. Virus itu juga kita tidak bisa lihat. Oh, menakutkan sekali. Banyak orang kehilangan kesempatan. Banyak orang kehilangan kehidupannya. Nah, bagi kita yang masih hidup, yang masih punya kesempatan, yang Tuhan berikan kesempatan untuk kita boleh menikmati kasih karunia hari ini, maka tidak ada cara yang lain. Kesempatan yang ada ini harus diresponi dengan pertobatan. Mari kita memeriksa hidup kita sebagai seorang Kristen. Tadi saya mengatakan pandemi ini seolah-olah menjadi ujian pemurnian iman. Di tengah-tengah ibadah yang sulit, masihkah kita punya kerinduan untuk terus datang mencari Tuhan? Sama seperti sebelum pandemi. Masihkah semangat kita masih menggelora bagi pekerjaan Tuhan? Masihkah kita punya semangat untuk terus berdoa di rumah? Atau kita lewat juga? Kita kehilangan harapan, kita putus asa, kita seolah-olah berpikir, aduh Tuhan, kayaknya Tuhan betul-betul tidak pedulikan kami. Kesempatan terakhir yang masih ada bagi setiap kita harus diresponi dengan pertobatan. Bagi kita yang masih punya orang tua, masih punya pasangan yang lengkap, masih punya orang-orang yang harus kita kasihi, maka ini kesempatan terbaik untuk kita boleh memperdulikan mereka. Bagi kita yang melayani di gereja, bagi kita yang menjadi orang Kristen, ada panggilan pelayanan, jangan kau tolak. Karena belum tentu tahun depan itu kau masih ada. Belum tentu kesempatan tahun depan itu masih ada, masih tersisa, masih diberikan. Maka perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah ini mengajarkan kepada kita bahwa kesabaran Tuhan satu ada batasnya. Setelah lewat kesabaran Tuhan yang ada adalah penghakiman, itu yang kedua. Maka yang ketiga, waktu masih diberikan kepada kita, responilah dengan pertobatan. Saudara, saya akan menutup dengan sebuah kisah nyata yang terjadi di Italia awal tahun yang lalu. Kita tahu bahwa Italia di awal tahun yang lalu itu terkena badai COVID begitu berat, menggoncang seluruh negara Italia. Ada sebuah kisah menarik yang saya baca tentang seorang tua yang menjalani perawatan di ruang rumah sakit menggunakan alat yang lengkap, dan salah satu alat yang dibutuhkan namanya ventilator, alat bantu pernapasan. Orang tua ini sudah berumur 80 lebih. Lalu kemudian ketika dia berapa hari dirawat di ruangan itu, karena Italia pada waktu itu membutuhkan ventilator dan kekurangan banyak oksigen, lalu kemudian di ruangan yang sama masuklah seorang anak muda yang juga kena COVID. Usianya masih sangat muda, di bawah 25 tahun. Lalu orang tua ini mengumpulkan sisa-sisa tenaganya, dia bicara kepada tim medis yang ada di ruangan itu. Ambil ventilator saya, kasih kepada anak muda ini. Saya sudah tua, kalaupun saya sembuh, saya mungkin akan tambah menderita. Penting bagi dia untuk melihat kelanjutan hidup anak muda yang masih muda ini. Maka dia berikan sebuah keputusan, selamatkan dia, biarkan saya yang sudah tua ini meninggal. Beri alat ini, berikan kesempatan kepada anak muda ini untuk dia boleh sembuh,
untuk dia boleh menikmati kehidupan, untuk dia boleh diselamatkan. Soalnya cerita ini menggambarkan apa? Menggambarkan apa yang Yesus sudah lakukan bagi setiap kita. Kalau kita mengatakan, oh Yesus kurang mengasihi kita mesti lihat sebuah peristiwa di belakang. Ketika Yesus memilih untuk mati bagi hidup kita, dia mati supaya kita bisa hidup. Dia mati supaya kita bisa selamat. Selamat untuk apa? Selamat untuk hidup memberi buah. Selamat untuk apa? Hidup mempermuliakan dia. Selamat untuk apa? Selamat suatu hari nanti ketika masa penghakiman datang, kita bersama-sama sebagai orang yang sudah dibenarkan tetap tinggal bersama dengan Allah. Bukankah itu impian semua kita yang hari ini di tengah-tengah dunia beriman kepada Yesus? Bukan hanya iman kita perlukan di dunia ini, tapi kita punya iman di surga nanti, di kehidupan kedua, kita pun tetap bersama-sama dengan Allah, dengan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Kalau tidak, untuk apa kita capek-capek beriman di dunia ini? Kalau kita tidak punya pengharapan di depan bersama dengan Allah, maka responilah kesempatan yang ada ini dengan pertobatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dan diingatkan bagaimana waktu-waktu yang ada adalah waktu-waktu yang terbatas. Bahkan kesabaran Tuhan pun ada batasnya, seperti kesabaran pemilik kebun yang mendapati pohon yang tidak berbuah, maka membuat dia kecewa, membuat dia hilang kesabarannya. Ada kesempatan yang masih diberikan, dan kesempatan itu juga masih kami dapatkan. Kami masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah. Kami masih diberikan kesempatan untuk datang menyembah Tuhan. Kami masih datang untuk boleh mengasihi orang-orang yang ada di rumah kami dengan baik. Tuhan, kami mau hati Tuhan, kekuatan Tuhan melingkupi setiap kami, memampukan kami untuk boleh meresponi setiap kesempatan demi kesempatan dengan baik, dengan benar, dan dengan pertobatan, dengan mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, mencari Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas sudah selesai berbicara, tapi firman Tuhan tidak akan pernah terbatas. Kuasa Tuhan tidak akan pernah berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan boleh mengingatkan setiap kita akan bagaimana seharusnya kita menggunakan kesempatan ketika Tuhan mengizinkan setiap kita masih hidup di dunia ini. Mari kita bersama-sama kita memberikan persembahan. Ya, persembahan boleh ditransfer ke rekening GKY Siantan ataupun boleh dititipkan ke gereja pada saat jam kantor gereja dari jam 9 sampai jam 12. Kiranya setiap kita boleh dapat memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama meresponi akan firman Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan dengan satu lagu yang berkata setia sampai akhir. Biarlah ini boleh menjadi satu komitmen kita, ini boleh menjadi satu ungkapan hati kita bahwa kita bersyukur karena Tuhan mengasihi setiap kita, dan kita mau setia di dalam hidup kita dalam mengiringi Tuhan, dalam melayani Tuhan. Ku bersyukur Kau milikku, menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku
hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Kita ulang lagi dari awal. Saya mengundang setiap kita untuk boleh berdiri. Ku bersyukur Kau memilihku. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah pujian ini boleh menjadi satu komitmen kami, bahwa kami mau setia sampai akhir hidup kami. Kami mau setia mengiringi Tuhan. Kami mau setia melayani Tuhan sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dan Tuhan, biarlah lagu ini boleh menjadi satu komitmen kami juga, bahwa kami mau menyerahkan sepenuhnya hidup kami, mau menyerahkan seluruhnya hidup kami hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan izinkan setiap kami boleh memberikan segala persembahan, setiap persembahan yang boleh Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kiranya persembahan yang boleh kami berikan ini Tuhan boleh menjadi kemuliaan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan berkati setiap orang-orang, setiap jemaat Tuhan yang boleh memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap orang-orang yang boleh memberikan persembahan ini, setiap kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta penggembalaan. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan walaupun hari ini kita masih sama-sama beribadah secara online. Kiranya ibadah kita hari ini boleh tetap membawa kita untuk boleh mengalami akan kasih sayang Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih buat
contoh Joni dan rekan-rekan yang boleh melayani kita melalui ibadah streaming hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Saudara, minggu depan kita masih tetap ibadah secara streaming, secara online. Minggu depan kita akan belajar satu tema, menjalani kehidupan bersama-sama. Penginjil Wulan akan men-sharingkan firman. Kemudian hari Rabunya, saudara, kita belajar satu tema tentang berubah menjadi baru. Penginjil Emil akan men-sharingkan firman. Mari sama-sama kita pakai waktu yang ada dalam masa-masa ini untuk kita boleh semakin dekat kepada Tuhan. Ini bidang keuangan, saudara, ini persembahan kita. Per bulan Juni ada 22.922.000. Pengeluaran kita, operasional kita ada 18.400 sekian. Terima kasih buat partisipasi daripada jemaat yang terus mendukung akan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah diakonia kedukaan, saldo per 30 Juni, totalnya ada 33.761.850 rupiah. Ini ada jemaat kita yang berulang tahun, ada Ibu Bedawati, ada Bu Herlina, ada Ibu Seidi Nadine ya, dari tanggal 8 Juli sampai tanggal 11 Juli, mewakili akan jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya dengan bertambah usia, bertambah akan kasih sayang Tuhan, bertambah akan pemeliharaan Tuhan, dan bertambah kiranya hidup bagi Tuhan. Amin. Saat ini saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita naikkan pujian doxology. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dalam masa-masa pandemi ini, terutama mulai tanggal 12 sampai tanggal 20 Juli nanti ke depan, akan ada PPKM secara darurat yang diberlakukan khususnya di kota Pontianak. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Allah yang boleh beranugerah terus berbelas kasihan kepada kota, kepada negeri kami, sehingga ya Tuhan, kota kami Pontianak, negeri kami Indonesia, Tuhan boleh diberi kekuatan untuk boleh melewati masa-masa yang sulit ini. Kami sungguh berdoa menyerahkan seluruh aparat, seluruh tenaga kesehatan, dokter, perawat, semua ke dalam tangan kasihan Tuhan. Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berada di garda depan untuk boleh melawan, untuk boleh memberi pertolongan akan setiap orang-orang yang mengalami akan pertolongan karena sakit, karena pandemi yang ada. Sebab itu kami sungguh berdoa, Tuhan terus beranugerah, jagai, lindungi ya Tuhan. Dan kami sungguh berdoa dalam masa-masa PPKM darurat ini, Tuhan beri akan penghiburan, kekuatan, damai sejahtera kepada setiap jemaat Tuhan. Tuhan teruslah melawat, Tuhan terus pelihara di dalam seluruh kegiatan yang ada. Terutama ya Tuhan, mungkin ada jemaat Tuhan yang bergumul secara ekonomi. Tuhan, kami sungguh berdoa, Tuhan yang boleh beranugerah, Tuhan yang boleh menolong, mencukupkan seluruh kebutuhan yang ada. Ataupun dalam masa-masa ini ada sementara waktu, berhenti di dalam bekerja. Tuhan, Engkau yang boleh menolong ya Tuhan, memberikan kesabaran dan ketabahan di dalamnya.
Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mengakhiri akan ibadah kami hari ini. Tuhan, sekali lagi kami memohonkan akan berkat-Mu bagi setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih sayang, kasih kekal dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai setiap Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ambil doa teduh, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.